Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zim, salam hormat dan salam santunku untuk para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga uripe Allah channel ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semua, agar kita mengenal, mengetahui hakikat beragama dan bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada malam ini kita akan mengkaji 7 langit dan 7 bumi. Kami bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Artinya, Dia yang menjadikan 7 langit dengan berlapis-lapis. Surat Al-Mulk ayat 3. Di ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. At-Tolak ayat 12. Ada ayat lagi di surat An-Nahl ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samawati wa ma
في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Artinya, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. 7 langit, 7 lapis langit, dan 7 lapis bumi. Secara syariatnya cari sendiri di YouTube atau di Google. Syariatnya kan banyak. Jadi di sini kita menerangkan hakikatnya. Hakikat langit itu apa dan hakikat bumi itu apa? Hakikat bumi adalah badan-badan kita ini terdiri 7 lapis. Yang pertama, wulu atau bulu. Lapis kedua, kulit. Lapis ketiga, getih atau darah. Lapis keempat, daging. Lapis kelima, otot. Lapis keenam, balung atau tulang. Lapis yang ketujuh, sumsum. Itulah 7 lapis bumi, yakni buminya manusia, yakni badan-badan yang selama ini kita akui sebagai badan manusia kita. Padahal kita sendiri sebagai pemilik, sebagai manusia yang menghaki, yang mengaku-akui bahwa badan ini miliknya sendiri, tapi tidak tahu lapisan-lapisannya. Aneh. Sungguh aneh manusia ini. Ngaku-ngaku sebagai pemiliknya, tapi ora weruh sejatining rogo kuwi, tapi tidak tahu sejatinya apa yang ada di dalam raganya yang selama ini ia akui sebagai miliknya. Yang diakui selama ini hanya kulit-kulitnya saja, hanya yang di luar badan saja, sedangkan yang dalam kita tidak tahu menahu apapun yang berlaku di dalam badan ini. Siapa yang mengurai, siapa yang mengurus, siapa yang memelihara, siapa yang mengatur di dalam badan ini kita tidak tahu menahu. Pokoknya badan ini kita akui sebagai milik manusia kita selama ini. Mari kita lanjutkan. Langit, apa yang dimaksud langit itu? Langit Sab-7. Langit itu adalah hidup. Jadi lapis 7-nya langit adalah 1. Sifat qadiron, kuasa. 2. Sifat muridan, kehendak. Allah yang maha berkuasa di dalam qadiron,
dan muridan Allah yang maha berkehendak. Yang ketiga, aliman, Allah yang maha berpengetahuan atau Allah yang maha berilmu. Yang keempat adalah hayyan, Allah lah zat yang maha hidup. Yang kelima, sami'an, artinya Allah lah yang maha mendengar. Yang keenam adalah basiron, Allah lah yang maha melihat. Yang ketujuh adalah mutakalliman, bahwa Allah lah zat yang maha berfirman atau berkalam. Jadi yang dimaksud maha di sini adalah maha itu tidak ada yang lain kecuali Allah. Jadi maha itu khusus milik Allah. Maha tiada sekutu bagi Allah. Itulah langit lapis 7, yakni hidup. Selama ini kitalah yang menjadi Tuhan, tapi tidak sadar. Selama inilah kita yang menjadi Allah, tapi kita tidak sadar bahwa selama ini kita ngaku-ngaku jadi Allah, tidak terasa. Karena asiknya disesatkan oleh setan yang terkutuk. Karena asik disesatkan oleh hawa nafsunya sendiri. Bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang Islam perlu tahu ini. Jangan ngaku-ngaku sebagai orang Islam saja. Jangan ngaku-ngaku sebagai orang mukmin saja, tapi tidak tahu, tapi buta kepada keislamannya sendiri, tapi buta kepada kemukminannya sendiri. Jadi langit atau hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita, maka fanahlah, maka hancur leburlah hayatullah di dalam hati manusia yang masih mentuhankan dirinya sendiri di hatinya. Jadi Allahnya gaib, Tuhan pencipta dirinya gaib bagi kita yang selama ini kita mentuhani. Jadi Tuhannya hidup dan badan kita sendiri. Seolah-olah kita terputus dari tali Allah. Tidak berhablum minallah. Yang ada hanyalah hablum minannas. Jika hablum minallahnya tak ada, berarti manusia telah menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan di hatinya. Manusianya masih syirik, manusianya masih ingkar, manusianya masih mensekutukan Allah. Sang pencipta disekutukan dengan dirinya sendiri di hatinya. Coba Anda pikirkan, coba Anda renungkan, coba Anda hayati. Apakah memang demikian? Iman dan akidah serta keyakinan yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, terkhususnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita semua.
Apakah begitu? Apakah terbalik-balik begitu? Yang tadinya jadi makhluk kok malah jadi kholik. Yang tadinya hanyalah sebagai khalifah atau sebagai wakil, loh kok malah menjadi ketua. Allahnya dijadikan wakil. Allahnya dijadikan makhluk di hati kita. Karena Allah, karena wujudullah, karena hayatullah, karena kuasa Allah, tidak ada sedikit pun di hati kita selama ini. Karena yang ada di hati kita selama ini adalah sifat-sifat Allah, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman, diakui sebagai sifatnya manusia kita di hati kita. Jadi kita selama ini tak merasa. Jadi kita selama ini tak sadar bahwa kita ini telah kufur. Kita tidak sadar bahwa selama ini kita ingkar. Kita tidak sadar bahwa selama ini kita ateis, tak bertuhan, melainkan mentuhankan dirinya sendiri. Kita tidak sadar selama ini bahwa kita telah mempersekutukan Allah, mempersekutukan sifat-sifat Allah dengan sifat diri manusia kita. Karena kita telah mengakui bahwa hidup ini adalah hidup milik manusia kita sendiri selama ini. Itulah yang dimaksud matinya jiwa. Jiwanya mati, mati kesadarannya di dalam bertuhan. Itulah namanya hati yang keras, melebihi kerasnya batu. Yakni badan-badan dan hati itulah yang menjadi bahan bakarnya neraka jahanamnya Allah. Jadi hakikat langit dan bumi itu semuanya dikuasai dan diliputi oleh Allah. Kita tak usah memikirkan yang di luar sana. Kita tak usah memikirkan langit-langit Sabtuju versi syariat yang di luar sana. Langit secara syariat itu. Dan kita tak usah memikir banyak-banyak tentang bumi yang secara syariat itu, yang di luar diri. Jadi fikirkanlah langit yang ada di dalam dirimu sendiri. Jadi fikirkanlah bumi yang ada di dalam dirimu sendiri. Jadi selama ini kitalah yang menguasai langit dan bumi. Kitalah yang meliputi langit dan bumi yang ada di dalam diri kita. Jadi yang jadi Tuhan, jadi yang jadi Allah selama ini kita ataukah Allah yang maha menciptakan diri manusia kita? Ayo coba difikirkan. Yang meliputi, yang berkuasa atas langit dan bumi kita sendiri selama ini siapa? Kan diri kita, yang seolah-olah kitalah yang menjadi Tuhan di dalamnya, yang seolah-olah kita menjadi penguasa di dalamnya, yang seolah-olah kita menjadi yang punya kehendak di dalamnya, yang seolah-olah kitalah yang meliputi kehidupan dan badan ini selama ini.
Jadi monggo, jadi silahkan wahai para sahabat, kita renungkan bersama. Karena selama ini yang jadi Tuhan adalah kita sendiri, bukan Allah. Mana mungkin kita bisa menyembah Allah, sementara yang jadi Allah kita sendiri. Mana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah, sementara yang jadi Allah yang kita abdi selama ini adalah hawa nafsu kita sendiri. Mengabdi di dalam sholat, mengabdi di dalam ibadah, mengabdi di dalam bekerja, mengabdi di dalam segala aktivitas badan ini, mengabdinya kepada yang mati, kepada yang fana, yakni hawa nafsu manusia kita sendiri selama ini. Mari sadarilah wahai sahabat-sahabatku, ternyata hakikatnya posisi diri kita selama ini sebagai khalik daripada menjadi makhluk. Seolah-olah Allah lah, seolah-olah Tuhanlah yang kita jadikan makhluk selama ini. Allah kita perintahkan dengan doa-doa hawa nafsu kita. Yang ada di dalam doa-doa itu hanyalah cinta kita terhadap kesenangan dan kemewahan dunia, bukan kepada Allah. Sebab yang kita pertuhankan di dalam hati kita adalah diri manusia kita sendiri. Tentunya manusia itu suka kepada sejenisnya, yakni dunia, perkara dunia. Karena yang dipertuhankan di dalamnya ya dunia, daripada mempertuhankan Allah sebagai pencipta dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah lah pencipta diri manusia kita. Allah lah yang menjadikan diri manusia kita. Jadi sama halnya Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi tak ada bedanya. Manusia yang makhluk seperti makhluk-makhluk lainnya yang tak bisa menyebut-nyebut dirinya sendiri kecuali Tuhan pencipta dirinya. Jadi seolah-olah manusia ini sebagai sang khalik selama ini. Jadi selama hawa nafsu ini memerajai, menguasai singgah sananya kehidupan dan badan ini, maka seluruhnya adalah najis. Seluruhnya di dalam hukum yang haram. Jadi apapun aktivitas kita, jadi apapun sholat dan ibadah kita, jadi apapun amal dan perbuatan baik kita, selama di dalam hati kita ini yang ada, yang wujud, yang hidup, masih diri manusia kita, makhluk yang menyerupai khalik, maka selamanya hancur leburlah apa yang kita kerjakan. Kenapa kok bisa hancur lebur? Karena selama ini yang jadi Tuhan, yang jadi sang khalik adalah
diri kita sendiri di hati kita. Masih hablum minan nas, penguasa manusianya. Akan tetapi bagaimanakah caranya agar kita bisa hablum minallah? Agar kita bisa menjadi hablum minallah, ya kita harus menempuh bagaimana caranya masuk Islam di sisi Allah dahulu. Jangan hanya syariat-syariat saja yang Anda lakukan. Karena Allah itu tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang berapa tinggi pun ilmumu. Allah tidak memandang seberapa banyak pun amalmu. Dan Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu, kehormatanmu, kemuliaanmu di sisi manusia. Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu yang masih kau pertuhankan Allah ataukah hawa nafsumu yang menguasai singgah sananya Allah selama ini. Jadi caranya menjadi Muslim atau mukmin di sisi Allah itu beda dengan yang di luar diri. Babagan kaji diri hanyalah ada di dalam diri, yakni di dalam hati kita. Jadi untuk mengenal Islam di sisi Allah itu berawal dari awaluddin ma'rifatullah. Jadi agama yang sesungguhnya di sisi Allah itu adalah ma'rifat kepada Allah. Maksudnya ma'rifat itu tahu. Jangan terpancang dengan kata ma'rifat. Artinya ma'rifat itu tahu, kenal, tahu siapa yang disembahnya, tahu kepada yang diabdinya. Jika tidak tahu kepada Allah yang disembah, jika tidak tahu kepada Allah yang diabdi, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi dan menyembah selama ini? Yang ternyata yang kita abdi dan yang kita sembah selama ini hanyalah hawa nafsu kita sendirilah yang mentuhani segala aktivitas dan segala solat-solat dan ibadah yang kita lakukan selama ini. Jadi intinya salah Tuhan. Jadi intinya salah di dalam beragama dan bertuhan. Jadi memang harus sinkron antara syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifatnya harus kumpul. Jika terpisah-pisah tidak sah keislaman manusia kepada Tuhannya. Terbukti selama ini akidah dan iman serta keyakinan kita salah. Karena kita hanya terpancang kepada syariat-syariat saja. Kita hanya nyontoh casing-casing saja. Kita tidak mencontoh bagaimana keadaan hati, kondisi hati,
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berislam dan berakidah. Kita tidak mencontoh kondisi keadaan hati para rasul, para nabi, para aulia Allah. Yang kita bangun selama ini hanyalah bangun raga, bangun amal, bangun ilmu tanpa landasan, tanpa pondasi, ya hancur semuanya. Sama halnya kita membangun bangunan di tengah lautan yang selalu terkena ombak. Mau bangun, hancur. Mau bangun, hancur. Mau amal, hancur. Mau amal, hancur. Mau sholat, hancur. Mau sholat, hancur. Semuanya hancur karena tidak ada pondasinya, karena tidak ada ilmunya. Islamnya hanya ikut-ikutan saja. Ilmunya hanya ikut-ikutan, agamanya hanya ikut-ikutan nenek moyangnya, ikut-ikutan orang tuanya. Jadi beragama dan bertuhan tidak ikut Al-Quran. Bagaimana mungkin kitab suci yang kita sucikan selama ini, kitab Al-Quran, ternodai dengan hawa nafsu kita sendiri? Semuanya tidak bakal sinkron, alias jalan dewe-dewe. Wayang berjalan tanpa sang dalang, manusia berjalan tanpa Tuhan. Siapa? Ya kita ini selama ini. Manusia yang menjadi kholik, jadi tak butuh kholik. Manusia tidak sadar diri bahwa dirinya hanyalah makhluk ciptaan yang tidak bisa apa-apa dan yang tidak bisa bersiapa-siapa. Inilah singgasananya hawa nafsu kita selama ini. Selalu kita intip, selalu kita intai kerajaan singgasananya hati kita selama ini, karena di dalamnya kerajaannya iblis. Karena selama ini singgasana hati kita kerajaan setan yang terkutuk, sedang manusia di dalamnya menjadi hamba-hamba setan, yang mana selalu mengikuti fatwa-fatwa setan yang terkutuk. Jadi diaku-akuilah bahwa langit dan bumi ini sebagai miliknya, sebagai penciptanya, sebagai khaliknya, sebagai yang meliputi di dalamnya. Seolah-olah langit dan bumi, seolah-olah kehidupan dan badan ini adalah di dalam genggaman kekuasaan manusianya. Nanti pada saatnya, di saat baiatan akbar, di saat syakaratul maut, manusia sudah tak berdaya lagi. Manusia akan mengembalikan hak-hak Allah yang selama ini kita akui sebagai milik kita kepada Allah, dengan paksa dan siksa, dengan azab yang sangat amat pedihnya di saat baiatan paksa itu. Maka dari itu, kenalilah Allah sekarang. Kenalilah bagaimana cara berislam dan bertuhan di sisi Allah. Membangun hablum minallahnya, yakni membangun jiwanya dulu.
Jadi babakan raga tinggalkan, masuklah ke dalam dirimu, bangunlah jiwamu. Sesuai dengan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi bila jiwanya dibangun, maka badannya pun akan terbangun. Jika jiwanya tidak dibangun, pasti badannya akan mati. Seluruh ibadah dan sholatnya dan seluruh aktivitas badannya akan mati. Maksudnya mati itu adalah fana, hancur lebur semuanya karena dimakan dan dipersembahkan kepada hawa nafsunya sendiri selama ini. Jadi jangan berharap-harap pahala. Jadi jangan berharap-harap rahmat Allah. Jadi jangan berharap-harap hidayah Allah. Jadi jangan berharap-harap syafaat Allah selama kita masih menjadi khalik. Selama kita tidak bertaubat dari menjadi Tuhan. Maka untuk mengharap ampunan, untuk mengharap hidayah, untuk mengharap rahmat, untuk mengharap syafaat dari Allah, maka ubahlah penampilanmu. Pulanglah kembali ke asal usulmu. Dari yang tiada, dari makhluk menjadi makhluk. Jangan menjadi khalik. Bagaimana caranya itu semua, wahai sobat? Caranya itu semua kita belajar mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita di hati kita. Kita belajar mengheningkan kekholikan jiwa kita selama ini yang menjadi raja di rajanya hati. Jadi matikanlah dirimu di dalam hatimu. Jadi lepaskanlah perhiasan-perhiasanmu. Jadi lepaskanlah mahkota-mahkotamu yang selama ini kau sandang. Mahkota hartamu lepaskan. Mahkota apapun yang kau cintai di alam dunia ini, lepaskan semua. Tanpa terlepas, dengan rela dan ridho, engkau atau kita takkan pernah bisa berjumpa kepada Sang Pencipta diri kita. Harta dilepas semua. Jangankan harta, langit dan bumimu, langit dan bumi yang selama ini kita akui sebagai milik kita, hidup dan badan yang selama ini kita akui milik kita, juga pun ditanggalkan, juga pun dihancur leburkan. Sehingga bersih suci dari makhluknya. Itu kuncinya untuk bertemu dengan Allah, Sang Pencipta diri manusia kita. Yakni wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri, daripada urat lehermu. Jadi bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah yang lebih dekat itu? Syaratnya adalah kita memutus urat nadi atau urat leher kita. Jadi maksudnya bukan bunuh diri,
bukan urat leher dan bukan urat nadi yang dohir ini, yang syariat ini. Jadi yang dimaksud putuslah urat nadimu dan urat lehermu, maksudnya jangan kau akui bahwa hidup dan badan ini milik manusiamu. Jadi bila kita masih merasa memiliki hidup dan badan ini, maka kitalah yang jadi Tuhannya, yang mentuhani segala aktivitas kita selama ini di dalam kemusyrikan, di dalam persekutuan-persekutuan yang selama ini kita jalani. Jadi putuskanlah kehidupan dan badan ini sebagai kepemilikanmu. Pasrahkan kembali bahwa langit dan bumi ini hanyalah Allah. Allah lah yang meliputi keduanya. Jadi hidup dan badan ini Allah yang meliputi di dalamnya. Jadi agar kita bisa bertemu dengan Allah yang lebih dekat daripada diri kita sendiri, yakni kita leburkan di dalam kemakhlukannya. Jadi kembalilah ke posisimu sebagai makhluk. Jangan kembali ke posisi menjadi khalik. Jadi berdiamlah di dalamnya. Berdiamlah, bertapalah, berduduklah di dalam gua Hira yang selama ini kau tinggalkan. Gua Hira yang selama ini menjadi kuburan kita. Jadi berziarah ke makam diri kita sendiri inilah yang paling afdol, yang paling utama daripada berziarah ke luar diri kita. Jadi berziarahlah dulu di dalam dirimu, di dalam makammu, di dalam kuburanmu, maka setelah itu bebas engkau melakukan apa saja di luar dirimu, karena engkau sudah kembali kepada hablum minallah. Jadi bila hamba sudah kembali kepada Tuhannya, jadi hambanya sudah bebas melakukan apa saja. Maksudnya hamba sudah tidak bisa melakukan apa saja. Karena hamba ini hanyalah makhluk. Makhluk yang tidak bisa bergerak tanpa digerakkan oleh Tuhannya. Jadi makhluknya bebas gerak, bebas hidup, bebas apapun. Karena yang melakukan apapun ya hayatullah. Jadi manusianya diam-diam enjoy saja di dalamnya, menyaksikan ayat-ayat Tuhannya. Apa ayat-ayat Allah itu? Ya, pergerakan badan inilah ayat-ayat Allah yang di dalam diri kita. Fikiran-fikiran inilah ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri kita. Rasa-rasa yang ada di dalam hati inilah ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri kita. Penglihatan di mata inilah ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri kita. Pendengaran inilah yang menjadi ayat-ayat Allah di dalam diri kita. Selama ini kan kita buta menyaksikan ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri kita. Selama ini kita hanya membaca ayat-ayat yang di luar diri kita, membaca ayat Al-Quran, membaca alam semesta yang ada di luar diri kita. Jika ayat-ayat yang di dalam belum original, belum mencapai hakikat diri manusianya yang tak bisa apa-apa, maka di luar pun akan
tersesat menyaksikan ayat-ayat Allah, maka hawa nafsu akan menyesatkannya. Dikiranya apa yang dipandang di luar dirinya itu adalah wujud-wujud yang banyak. Tidak bisa mengahadkan kewujudan Allah di dalamnya. Inilah jiwa-jiwa yang tersesat. Jadi ketika di dunia buta mata hatinya, apalagi di akhirat maka semakin buta dan tersesat-sesatlah jalannya. Jadi ketika di dalam badan kita tidak mengenal ayat-ayatnya Allah, apalagi di akhirat atau di luar diri kita, di langit diri kita, yakni di luar diri manusia kita, takkan pernah bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah, karena jiwa kita selama ini masih belum dibangun. Jika jiwa kita sudah dibangun keimanannya, sudah masuk Islam dan sudah menjadi mu'allaf di sisi Allah, maka yang bisa menyaksikan ayat-ayat yang di dalam diri dan ayat-ayat yang di luar diri siapa? Yang bisa menyaksikan bukan makhluknya. Makhluknya bisa menyaksikan apa? Wong barang mati. Yang bisa menyaksikan ya penciptanya, yakni Asy-Syahid, yang maha penyaksi, yang maha menyaksikan. Siapa dia? Hayatullah. Ketika hayat, ketika hidup sudah suci dari kehidupan manusianya di hatinya. Jadi yang bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah, ya Allah sendiri sebagai penciptanya. Yang bisa tahu diri kemanusiaannya, ya Allah sendiri sebagai penggelarnya. Jadi manusianya sudah tak boleh ikut-ikut bergelar sendiri bagi orang-orang yang sudah sadar akan berketuhanan. Jika kita belum sadar atas berketuhanan, maka yang jadi Tuhan ya kita sendiri. Yang jadi raja ya hawa nafsu kita sendiri, bersekutu dengan setan yang terkutuk. Maka dari itu semoga kita semua selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud langit itu adalah hidup yang meliputi qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Jadi sifat 7 itu bertawaf kepada sang hayat, kembali kepada sifatnya hidup, bukan sifatnya badan, sifatnya langit, bukan sifatnya bumi. Dan bumi, yaitu 7 lapis bumi, terdiri dari wulu atau bulu, yang kedua kulit, getih atau darah, daging, otot, balung atau tulang, dan sumsum. Jadi 7 lapis bumi ini diliputi oleh hayatullah, diciptakan oleh hayatullah. Selama ini kita tidak tahu menahu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tapi anehnya kita mengaku-ngaku sebagai pemiliknya. Aneh bukan? Maka dari itu sadarilah sahabat, sadarilah sebelum ajal menjemput.
Permisi. Kira-kira sampai kapan kita akan terus berjalan di dalam kesesatan hati ini? Apakah tidak terfikir oleh kita untuk bertaubat kepada Allah dari kesyirikan, dari keateisan, dari kekufuran, dan dari persekutuan hati kita selama ini kepada Allah? Sampai kapan kita akan berubah? Mumpung momennya masih bulan Hijriah, marilah kita berhijrah dari hati yang gelap menuju hati yang terang benderang, yakni dengan nurullah, cahaya Allah. Tanpa cahaya Allah, maka segala sesuatu takkan pernah kita bisa lihat. Tanpa hidup, tanpa cahaya hidup yang ada di badan ini, apakah terwujud segala sesuatu yang ada di sekitar kita? Jadi wujudnya segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu karena ada cahaya hidup. Bila tidak hidup, maka semuanya takkan pernah terwujud. Jadi bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, semuanya bagi dirinya sudah tak terwujud. Jadi manusianya kembali kepada kemakhlukannya. Badan-badannya kembali ke ibu pertiwinya, yakni tanah, yakni bumi. Dulu ketika kita diproses oleh Allah dari tanah sampai menjadi bayi, apakah kita merasakan senang dan duka? Apakah kita merasakan siksaan-siksaan saat tercipta dari tanah sampai menjadi bayi? Kan kita tidak ada, tidak wujud. Maka dari itu kita tidak tahu apa-apa, karena manusia sejatinya hal yang gaib, hal yang tiada, hal yang adam. Jadi yang ada hanyalah Allah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah. Jadi manusianya tidak tahu apa-apa. Jadi inna lillahi maknanya begitu. Wa inna ilaihi roji'un. Ketika mayat-mayat sudah meninggal dunia, badan-badan yang sudah meninggal dunia, maka berproseslah seperti yang awal, kembali kepada yang awal. Kira-kira ada proses siksaan ketika badan dikubur kembali kepada ibu pertiwinya? Prosesnya tentunya seperti yang awal tidak ada, yang awal gaib dan berakhir pulang kepada kegaiban, berpulang kepada ketiadaan. Awal Allah yang wujud, akhir pun hanya Allah lah yang wujud. Jadi silahkan artikan sendiri. Jadi makna hakikat siksa kubur itu yang disiksa di dalam kuburan tanah yang di luar itu, apakah yang dalam? Bagi orang-orang yang masih
kesemsem yang ada di luar diri. Bagi manusia yang masih duduk di dalam syariat saja, ya pastilah pemahamannya seperti yang di luar. Karena makomnya di luar, fahamnya ya di luar sama. Bagi kita yang fahamnya yang ada di dalam diri, ya fahamnya yang ada di dalam diri. Jadi sesuai dengan makom-makomnya sendiri-sendiri, semuanya tidak ada yang salah. Karena yang meletakkan makom-makom manusia itu ya penciptanya sendiri. Bukan pilihan diri manusianya. Hanya orang-orang yang dikehendaki Allah sajalah yang dirubah, yang dipindah dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Dari lembah dosa, dari lembah neraka, dari lembah siksa kubur menuju ke alam surga. Hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang berhak mengkehendaki, hanya Allah yang memilih hamba-hamba yang dipilihnya. Kita sendiri, saya pribadi, atau Anda sekalian pun tidak bisa memilih. Karena Anda dan saya hanyalah makhluk yang tak bisa apa-apa, yang bisa berjalan dengan Tuhannya. Karena Allah lah yang mendalangi seluruh makhluk-makhluknya. Yang memposisikan seluruh makhluk-makhluknya hanyalah Allah. Jadi kita pun tidak boleh menyalahkan orang-orang yang masih gemar di luar dirinya. Karena semuanya adalah kehendak Allah, jadi makmumlah kepada Allah. Jika kita sudah dipindah ke dalam diri, maka berdiamlah. Karena makom yang ada di dalam diri yaitu diam, merasakan kemakhlukannya. Adapun gerak aktivitas sudah bukan kehendak dan kuasa makhluknya. Makhluknya hanya trimo ing pandume Gustinya. Terima apa adanya, apa yang dikehendaki oleh penciptanya. Sedangkan manusia yang masih gemar beraktivitas di luar diri masih mentuhankan dirinya sendiri. Tapi itu semua ya hakikatnya sama-sama dari Allah. Allah lah yang memerankan demikian. Jadi kanan dan kiri ya Allah. Taat dan maksiat ya Allah. Baik dan buruk ya Allah. Semua sesebutan itu di dalam kendalinya Allah sendiri. Manusia tak berhak memiliki atau menyimpulkan atau menilai manusia lain. Bagaimana mungkin kita bisa menilai manusia lain sementara diri kita sendiri sudah tidak ada, sudah jadi makhluk yang sudah tak bisa berapa-apa dan yang sudah tak bisa berapa-apa. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan makhluk-makhluk yang ada di luar diri kita sementara kita bertapa di dalam gua Hira? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua, siapapun yang mendengar paparan di Uripe Allah channel ini, semoga mendapatkan hidayah, semoga mendapatkan rahmat, dan semoga mendapatkan syafaat Allah untuk melintasi Siratal Mustaqim hingga menuju Allah secara kilat, langsung menuju Allah di dalam Siratal Mustaqimnya.
Amin ya rabbal alamin. Wassiratul mustaqim itu apa sih? Wassiratul mustaqim itu adalah seluruh apapun aktivitasnya badan inilah wassiratul mustaqim. Di dalam aktivitas duduk, temuilah Allah di dalamnya. Oh, ternyata yang mendudukkan badan ini ya Allah. Ketika badan berdiri, oh yang memberdirikan badan ini ya Allah. Ketika badan berjalan, kaki berjalan, oh yang memperjalankan kaki ini ya Allah. Ketika badan mandi, oh yang memandikan badan ini ya Allah, sebagai pelindungnya, sebagai pembimbingnya, sebagai pemeliharanya, dan sebagai penciptanya. Ketika badan sedang sholat, dalam hati sudah mengatakan Allah lah yang menggerakkan. Maksudnya bukan Allah nyembah Allah. Itu kan pemahaman hawa nafsu. Hawa nafsu yang bilang begitu. Allah nyembah Allah. Padahal bukan itu maksudnya. Bila yang sholat itu Allah, maknanya begini. Jadi di dalam gerakan apapun, di dalam sholat dan ibadah apapun itu, Allah yang menggerakkan. Allah yang mengafalkan di dalamnya. Itu maksudnya. Karena bila hawa nafsu masih ada, pasti bingung. Menilai, memahami ilmu ilahiyah pasti bingung. Karena hawa nafsunya dikedepankan daripada Tuhan penguasa dirinya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pribadi saya sendiri dan kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kefahaman kepada saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.